Dan kerangka anak-anak yang ditemukan juga menunjukkan kondisi dada yang dibelah, dan jantung dari beberapa anak-anak juga sudah diambil. Hi, welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, sesuai dengan judul dan juga thumbnail, kalian udah bisa baca sendiri. Aku akan membahas mengenai dua makam dimana zaman dulu banyak anak-anak yang dikorbankan dan dimakamkan di tempat ini. Kasian banget sih ya zaman dulu, anak-anak yang gak berdosa dijadiin tumbal gitu aja. Tapi nggak tahu juga sih ya kepercayaan orang-orang dulu. So, kira-kira makam apa aja dan kira-kira berapa anak yang dikorbankan? Let's get started. Oke, untuk yang pertama itu ada namanya Huancaco. Jadi ini merupakan sebuah situs yang berada di Lima, Peru, yang menjadi lokasi pelaksanaan ritual pengorbanan pada peradaban Chimu yang memuja dewa bulan, atau yang mereka sebut dengan Chi. Yang puncak peradaban Chimu yang puncak peradabannya antara tahun 1200 sampai 1400. Peradaban ini berkembang sepanjang pantai Peru menuju Ekuador dan juga merupakan salah satu peradaban yang paling kuat di kawasan itu. Tapi yang nggak tahu kenapa, padahal peradaban ini cukup kuat, tapi tiba-tiba aja hilang pada tahun 1475 setelah kawasan ini ditaklukkan oleh Kekaisaran Inca yang memuja dewa matahari. Jadi kayak bertolak belakang lah ya. Peradaban Chimu memujanya dewa bulan, sedangkan Kekaisaran Inca memujanya dewa matahari. Mungkin karena nggak cocok, nggak sejalan, jadi mereka pergi kemana gitu mungkin ya. Dan tempat ini atau Huancaco ini merupakan situs terbesar yang udah digali sama para arkeolog mulai dari sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan kalian tahu berapa kerangka anak-anak yang ditemukan? Miris banget sih, yaitu sekitar 227 kerangka anak yang dikorbankan. Yang setelah diteliti, anak-anak ini diperkirakan berusia 4 sampai 14 tahun dan sudah dikorbankan sekitar 600 sampai 800 tahun yang lalu dalam sebuah ritual untuk menghormati para dewa kepercayaan orang Chimu. Dan tempat pengorbanan massal ini ditemukan sekitar hampir setahun setelah 269 kerangka anak-anak dan 466 kerangka lama ditemukan di 2 lokasi berbeda di negara itu. Jadi setelah mereka menemukan kerangka yang cukup banyak, mereka menemukanlah lagi situs Huancaco ini. Dan semua kerangka yang mereka temukan ini menghadap ke laut, yang mana mungkin mereka dikorbankan untuk menangkal iklim buruk yang dapat mengganggu aktivitas memancing, agrikultur, dan juga cuaca selanjutnya pasti akan terganggu. Jadi mereka ini dikorbankan biar cuacanya baik-baik aja, iklim buruk itu biar nggak terjadi gitu. Dan setelah penelitian, diperkirakan juga kalau anak-anak ini ditumbalkan pada saat musim hujan, dimana diperkirakan kalau mereka ini sengaja nih disuruh jalan ke laut, terus tiba-tiba aja langsung ditusuk di bagian dada. Jadi kasihan banget lah ya, anak-anak ini udah nggak ngerti apa, disuruh jalan ke laut mau-mau aja. Ternyata mereka menuju ke tempat pemakaman mereka sendiri. Dan kerangka anak-anak yang ditemukan juga menunjukkan kondisi dada yang dibelah, dan jantung dari beberapa anak-anak juga sudah diambil. Selain itu, ada beberapa dari mereka juga yang masih memiliki kulit dan rambut, ada yang tinggal tulang belulang aja. Dan para peneliti juga meyakini bahwa sebenarnya masih ada banyak anak lagi yang dikorbankan, karena semakin mereka menggali, semakin menjauh, pasti selalu ada kerangka yang mereka temukan. Jadi kayak ritual ini udah nggak terkendali karena saking banyaknya penemuan kerangka anak-anak di daerah itu. Dan mereka juga mengatakan bahwa ini adalah pengorbanan anak massal terbesar dalam sejarah. Oke, untuk tempat yang kedua yaitu ada namanya Basur Hoyuk, yang merupakan situs pemakaman yang berada di Turki. Jadi sekelompok arkeologi menemukan bukti bahwa dulu pernah dilakukan praktik ritual pengorbanan anak pada zaman perunggu, di mana mereka menemukan sekitar 11 kerangka anak-anak dan juga remaja yang menjadi tumbal, dan diperkirakan sudah terjadi antara tahun 3100 sampai 2800 sebelum Masehi. Mereka Mereka menemukan mayat-mayat ini dalam posisi yang aneh, yang berada di dalam dan juga di sekitar makam batu besar. 8 mayat anak-anak ditemukan dalam posisi berbaring di kaki 2 mayat anak-anak lainnya, yang mana kalau dilihat-lihat strukturnya itu membentuk seperti peti mati. Selain itu, di sekitar makam juga ditemukan banyak barang-barang yang kayaknya memang sengaja dikuburkan. Beberapa mayat juga menunjukkan bahwa adanya bukti luka tusukan, dan ada juga 1 mayat laki-laki yang dikuburkan yang mengalami luka goresan pada pinggul
dan juga kepala. Dan pengorbanan ini diyakini bertujuan untuk mengendalikan populasi. Dan selain itu juga ada informasi unik ya, agak melenceng dari pembahasan tapi nggak apa-apa lah ya, karena lumayan mengerikan dan juga terjadi di daerah ini. Jadi dulu para bayi yang lahir di Mesopotamia kuno atau yang sekarang disebut dengan Turki dan terlahir memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap atau cacat gitu, kalau bayi terlahir cacat atau kembar siam akan dianggap sebagai kutukan di daerah ini dan mereka akan dibuang ke sungai. Mereka juga akan dianggap sebagai keturunan penyihir dan akan dibiarin mati gitu aja di pinggir jalan. Oke, jadi kalau ada bayi terlahir cacat bakal ada dua kemungkinan nih, mati di sungai atau mati di pinggir jalan. Udah gitu aja optionnya, kasian banget sih. Oke, itu dia sedikit penjelasan mengenai makam-makam ritual pengorbanan anak yang dilakukan pada zaman dulu untuk kepercayaan tertentu. Jadi gimana nih menurut kalian? Atau mungkin ada dari kalian yang sudah pernah berkunjung ke sana? Atau mungkin kalian mengetahui informasi lebih? Kalian bisa banget komen di bawah. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sorry banget kalau ada salah kata atau kekeliruan. Sekian video kali ini and see you on the next video. Bye.